Halo teman-teman, kali ini kita bakal ngomongin dua hal keren di dunia geometri, yaitu translasi dan refleksi. Hah? Apa itu translasi dan refleksi? Asing banget deh istilahnya. Oke, singkatnya, dua hal tersebut tuh tentang bagaimana bentuk bisa bergerak dan bercermin di bidang koordinat. Yuk kita belajar. Bayangin kamu lagi main game puzzle, terus kamu geser kotak ke bawah atau ke kanan tanpa mengubah bentuknya. Nah, itu translasi. Oh, jadi cuma pindah tempat ya? Tapi bentuknya tetap sama. Yap, sekarang coba kamu bayangkan diri kamu lagi bercermin. Itu contoh refleksi. Bayangan kamu di cermin itu hasil pantulan kayak bentuk yang kembali di garis lurus. Berarti refleksi itu kayak versi mirrornya bentuk kita. Betul banget. Oke, kita mulai dari translasi terlebih dahulu. Translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Di dalam matematika, rumusnya ditulis seperti berikut. Di mana A merupakan pergeseran secara horizontal, yaitu ke kanan atau ke kiri. Misalnya, ada satuan yang bergerak ke kanan, maka satuan tersebut adalah positif. Sedangkan, jika satuan tersebut bergerak ke kiri, maka satuan tersebut adalah negatif. Kemudian, B merupakan pergeseran secara vertikal, yaitu ke atas atau ke bawah. Misalnya, ada satuan yang bergerak ke atas, maka satuan tersebut adalah positif. Sedangkan, jika satuan tersebut bergerak ke bawah, maka satuan tersebut adalah negatif. Sekarang, mari kita bahas contoh soalnya. Misalnya, ada titik A di 2,3. Lalu, bergerak 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka, titik barunya berada di titik apa? Mari kita kerjakan. Sebelum kita mengerjakannya pakai rumus, mari kita kerjakan terlebih dahulu di koordinat kartesius. Pada soal, kita mempunyai titik A di 2,3. Berarti X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3. Kemudian, kita geser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka kita mendapatkan sebuah titik baru yang bisa kita sebut sebagai A aksen dan berada di titik 5,5. Sekarang, mari kita hitung menggunakan rumus. Seperti yang sudah kita ketahui, titik A berada di X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Pada soal, karena titik A bergerak 3 satuan ke kanan, maka A sama dengan 3. Kemudian, bergerak 2 satuan ke atas, maka B sama dengan 2. Sehingga titik barunya atau A aksen 2 ditambah 3,3 ditambah 2. Tinggal kita hitung, jadi titik barunya atau A aksen berada di 5,5. Oke teman-teman, baik pengerjaan di koordinat kartesius maupun menggunakan rumus, hasilnya sama. Jadi, rumusnya tuh kayak nambah atau ngurangin koordinat sesuai arah geser ya? Benar banget. Sekarang, mari kita bahas refleksi. Refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Ada beberapa jenis pantulan atau pencerminan seperti yang tertera pada tabel. Rumus untuk menghitung refleksi itu tergantung pada soal. Titik yang diketahui itu dicerminkan atau direfleksikan terhadap apa. Supaya teman-teman tidak bingung, mari kita bahas contoh soal. Misalnya, ada titik B di 4,2. Bagaimana jika direfleksikan terhadap sumbu X? Mari kita kerjakan. Karena pada soal direfleksikan
atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka rumus yang digunakan adalah yang ini. Teman-teman perhatikan bahwa di titik barunya nanti tanda di X-nya tetap sama, sedangkan tanda di Y-nya jadi negatif. Pada soal, kita mempunyai titik B yang berada di X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Kita tinggal substitusikan saja ke rumus. B 4,2 direfleksikan terhadap sumbu X. Titik barunya yaitu tanda di X-nya tetap sama dan tanda di Y-nya jadi negatif. Jadi B aksen 4, negatif 2. Nah, apabila kita gambar di koordinat kartesius, maka akan menjadi seperti berikut. Lala ada teman-teman yang ngotol, ada contoh soal lain nih. Misalnya, ada titik C di negatif 1,3. Ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka, titik barunya berada di mana? Oke, kali ini biar aku yang kerjain. Kita kerjakan dulu translasi dari titik C. Mari kita gunakan koordinat kartesius terlebih dahulu. Diketahui titik C yang berada di negatif 1,3 bergerak 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Maka titik barunya atau C aksen berada di 3,1. Kemudian, mari kita gunakan rumus translasi. Titik C di negatif 1,3 ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika ada satuan yang bergerak ke kanan, maka satuan tersebut positif. Dan apabila ada satuan yang bergerak ke bawah, maka satuan tersebut adalah negatif. Sehingga titik barunya atau C aksen negatif 1 ditambah 4, 3 dikurangi 2. Sehingga C aksen 3,1. Hasilnya sama dengan perhitungan di koordinat kartesius. Nah, jawabannya belum selesai teman-teman. Karena kita harus merefleksikannya terhadap garis Y sama dengan X. Nah, yang kita refleksikan bukanlah titik C, melainkan titik C aksen. Teman-teman coba perhatikan tabel berikut. Karena titik C aksen itu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka rumus yang dipakai adalah yang ini. Untuk titik barunya, X dan Y itu ditukar. Sekarang mari kita kerjakan. Tadi kita sudah dapat bahwa titik C aksen itu berada di 3,1. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Titik barunya bisa kita sebut sebagai C double aksen. Karena X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 1, maka titik barunya atau C double aksen berada di 1,3. Nah, jika kita gambarkan di koordinat kartesius menjadi seperti berikut. Oke, Rapi, apakah jawabanku sudah benar? Betul banget. Jadi kesimpulannya, translasi adalah pergeseran bentuk tanpa berubah ukuran, sedangkan refleksi adalah pantulan bentuk terhadap garis tertentu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.